Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Baitur Ruhiyat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bisa melanjutkan kajian, dan untuk materi pagi ini materinya selingan, yaitu tentang fikih kontemporer, pandangan para ulama terhadap salah satu metode pengobatan modern, yaitu pengobatan yang disebut dengan istilah transplantasi. Bagaimana hukumnya metode pengobatan transplantasi dalam pandangan Islam? Sebelum kita melihat hukumnya, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan transplantasi. Transplantasi adalah perpindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu pada individu itu sendiri atau pada individu lainnya, baik yang sama maupun yang berbeda spesies. Jadi dari diri kita ke diri kita, atau dari diri kita ke orang lain, dari orang lain ke kita, atau dari yang beda spesies, dari binatang ke manusia. Yang saat ini yang lazim dipraktekkan di Indonesia adalah pemindahan satu jaringan atau organ antara manusia, bukan antara hewan ke manusia. Metode yang antara hewan ke manusia itu sangat jarang, tapi ada gitu, Pak. Sehingga menimbulkan pengertian bahwa transplantasi adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh lain, atau dari satu tempat ke tempat lain di tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau sudah tidak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari si pendonor. Nah, itu kurang lebih yang dimaksud dengan istilah transplantasi dalam dunia kedokteran modern. Kenapa saya katakan dalam dunia kedokteran modern? Karena metode pengobatan seperti ini tidak pernah atau tidak dikenal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode pengobatan di zaman Nabi itu sifatnya tradisional, konvensional, dengan minum madu gitu, Pak, dengan bekam, itu metode pengobatan zaman dulu, atau dengan membuat ramuan-ramuan tradisional. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia menemukan cara-cara melalui eksperimen terhadap binatang. Oh, ternyata bisa ditransplantasi. Organ-organ yang rusak itu bisa diganti dengan organ lain, baik organ dirinya, organ orang lain, ataupun organ yang beda spesies seperti organ hewan. Karena pada dasarnya antara kita dengan hewan itu memiliki banyak kemiripan, Pak.
Sebab secara istilah manusia itu disebut juga hewan. Hanya bedanya manusia ini hayawanun natiq, hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa berpikir gitu. Kalau binatang nggak bisa berbicara, tidak bisa berpikir gitu. Nah, makanya ketika ada persilangan gen antara gen manusia dengan hewan, ini sebenarnya diprotes ya oleh para ulama karena ini khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Lahir makhluk-makhluk yang bentuknya buruk karena percampuran genetika antara manusia dengan hewan. Nah, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia melakukan eksperimen sehingga menemukan cara-cara pengobatan modern, salah satunya dengan transplantasi. Organ yang bisa ditransplantasi diantaranya jantung, kemudian ginjal, hati, paru-paru, pankreas, organ pencernaan, kelenjar timus, tulang, kornea mata, kulit, katup jantung, dibikin katup jantung buatan, saraf, pembuluh darah, bahkan penis manusia. Ini sudah berhasil di tahun 2014, Pak. Dan berhasil. Berhasil ereksi. Ini bisa pada disumbangkan Bapak. Nah, termasuk juga testisnya ya. Jadi testisnya bisa disumbangkan. Kalau misalnya ada orang yang mandu terus beli testis orang. Nah, ini bagaimana pandangannya, hukumnya dalam pandangan Islam? Karena dalam tindakan-tindakan hukum itu perlu ada payungnya gitu. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Nah, beberapa jenis transplantasi kalau dikategorisasi itu ada 8 macam. Yang pertama ada yang disebut autotransplantasi dari bagian tubuh ke bagian tubuh lain dalam individu yang sama. Yang kedua ada homotransplantasi sesama, yaitu transplantasi sesama manusia dari manusia yang masih hidup yang dapat mengakibatkan kematian bila organ vitalnya diambil. Yang ketiga, homotransplantasi dari manusia yang masih hidup yang tidak mengakibatkan kematian bila organ non vitalnya diambil. Yang keempat, homotransplantasi dari manusia yang telah mati dengan mengambil organ vitalnya. Kelima, homotransplantasi dari manusia yang telah mati dengan mengambil organ non vital. Keenam, homotransplantasi dari manusia dengan organ reproduksi. Kelima, heterotransplantasi dari jaringan atau organ hewan pada manusia dari hewan yang haram. Dan kedelapan, pandangan Islam terkait heterotransplantasi dari hewan yang haram. Yang pertama, dan ini yang sering dilakukan, adalah autotransplantasi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lain dalam individu yang sama. Seperti misalnya kulit wajah yang terbakar atau yang rusak ditambah dengan kulit dari bagian paha. Dulu saya ketika menunggu Bapak di rumah sakit, ada tetangga pasien sebelah wajahnya habis, Pak. Ini membusuk karena kanker. Ketika saya tanya kenapa bisa seperti ini, dulu sakit gigi, kemudian dicabut sendiri, gitu. Ini kebiasaan di kampung itu, Pak. Dicabut sendiri tanpa bantuan medis, mungkin juga tidak minum obat-obatan seperti antibiotik, gitu. Lukanya nggak kering-kering, sehingga akhirnya jadi kanker dan menghabiskan sebelah wajahnya. Kelihatan, kasihan sekali melihatnya. Dirawat sekitar
kalau nggak salah 4 bulan di rumah sakit Hasan Sodikin karena kondisinya repot. Dan saya tengok lagi ke sana udah nggak kenal, udah ditutup. Ditanya dari mana Pak nutupnya? Dari paha katanya. Jadi kulit paha ini sama dengan kulit muka. Dari bujur. Iya itu betul Pak. Cuman saya nggak tega nyebutnya. Itu sama dengan kulit muka kita. Makanya mungkin besar karena untuk cadangan itu. Kemudian yang sering dilakukan itu transplantasi ketika penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah jantung dengan mengambil pembuluh darah di bagian kaki atau tangan. Ini luar biasa. Allah itu memberikan serep organ pembuluh darah bila satu saat terjadi penyempitan di koronernya, pembuluh darah koronernya, maka bisa diganti mengambil dari kaki atau dari tangan, dipindahkan dengan istilah operasi bypass. Nah, bagaimana metode pengobatan seperti ini? Metode pengobatan seperti ini hukumnya boleh, halal. Karena dia hanya memindahkan satu organ dia dengan dipindahkan ke tempat lain. Ya, organnya sendiri. Dalam pandangan Islam ini hukumnya mubah, diperbolehkan ya. Kalau memang siap dengan metode pengobatan seperti ini silahkan, dan ini sudah biasa dilakukan di rumah sakit. Kemudian yang kedua, homotransplantasi, yaitu transplantasi sesama manusia dari manusia yang masih hidup yang dapat mengakibatkan kematian bila organ vitalnya diambil. Misalnya didonorkan jantungnya. Ya, tentu mendonorkan jantung berakibat kematian, berisiko tinggi bisa mengakibatkan kematian. Atau mendonorkan misalnya hatinya, itu organ vital. Nah, ini bisa mengakibatkan kematian. Maka metode transplantasi seperti ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu termasuk kategori bunuh diri namanya. Menjual jantung. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqtulu anfusakum, kamu jangan membunuh dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepadamu. Diturunkannya ajaran Islam itu tujuannya untuk menjaga ad-daruriyatul khams, 5 perkara yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Pertama, hirasatuddin, Islam turun untuk menjaga agama manusia. Yang kedua, hirasatul mal, Islam turun untuk menjaga harta manusia. Jangan sampai harta itu diambil sembarangan oleh orang lain. Maka ada aturan-aturan perpindahan hak kepemilikan di dalam Islam yang dihalalkan oleh Islam. Yang ketiga, tujuan Islam itu adalah hirasatun nasl, menjaga keturunan. Agar keturunan itu jelas jalurnya, ya. Tidak ngacak, tidak sembarangan. Gitu. Maka ini diatur hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum nasab, hukum-hukum mahram. Yang keempat, Islam diturunkan untuk hirasatul akli, menjaga akal. Bagaimana akal manusia itu supaya tidak rusak, baik organnya ataupun isi pemikirannya. Dan yang kelima, Islam itu diturunkan untuk hirasatun nafsi, menjaga jiwa, supaya jiwa kita itu tidak dihilangkan sembarangan. Maka melakukan perkara yang memadarotkan orang lain, yang menyebabkan kerusakan, yang menyebabkan kematian, itu termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian yang kedua, dilarang juga membunuh orang lain. Di surat Al-An'am 151 Allah berfirman, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya illa bil haqq,
kecuali dengan cara yang benar. Membunuh cara yang benar itu pertama membunuh karena kisos. Ini dibenarkan dalam syariat. Yang kedua membunuh karena melakukan pelanggaran dosa besar, ya. Seperti berzina, orang yang sudah menikah berzina. Malah dalam kepemerintahan Islam bila ada orang muslim murtad itu bisa dibunuh. Karena disamakan orang yang murtad itu seperti penyakit kronis, seperti kanker, ya. Cara menangani kanker itu diamputasi supaya tidak metastasi ke seluruh organ tubuh yang lain. Potong, ya Pak. Nah tapi ini harus dilakukan oleh pemerintah, oleh daulah, ya, oleh pemimpin negara. Nah itu membunuh yang dibenarkan. Di luar itu tidak diperbolehkan. Nah maka cara pengobatan transplantasi mengambil organ vital yang dapat mengakibatkan kematian itu hukumnya haram. Yang ketiga, homotransplantasi dari manusia yang masih hidup yang tidak mengakibatkan kematian bila organ non vitalnya diambil. Nah, maka untuk kasus metode pengobatan seperti ini hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Agama membolehkan seseorang di saat hidupnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang lain yang membutuhkan, misalnya seperti tangan, sumbangkan. Atau di masih hidup juga mah enggak, silakan. Mau disumbangkan tangan, Bu? Kulit ini organ tubuh manusia yang paling besar untuk melindungi badannya. Bisa disumbangkan ke orang lain. Karena kulit mah kalau disobek juga tumbuh lagi. Ginjal itu bisa disumbangkan, ditransplantasi ke orang lain. Kornea mata. Nah, Islam membolehkan menyumbangkan organ-organ yang bila diambil tidak mengakibatkan kematian dan dia masih bisa menjalani hidup gitu. Dengan beberapa ketentuan. Pertama, hal itu dilakukan dengan tidak membahayakan kelangsungan hidup yang wajar bagi donatur jaringan. Yang kedua, hal itu dilakukan oleh donatur dengan sukarela tanpa paksaan dan organ tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Nah, di kita kan suka ada yang ngejual ginjal ya. 2 miliar. Ternyata mahal ya badan kita teh. Kita teh orang kaya, Pak, gitu. Cuman kadang-kadang lupa tidak bersyukur. Kenapa ya Allah aku itu miskin. Pemihoyong benghar mangga ical ginjal hiji. Dapat 2 miliar itu, Bu. Nah, tetapi tentu saja ini tidak diperbolehkan ya. Memperjualbelikan organ tubuh apapun. Baik organ tubuh vital, non vital atau yang tidak membahayakan. Seperti dulu mah suka ada yang jual rambut, Bu. Gelung, rambut kusut ya. Dulu ke kampung suka ada yang beli itu. Buat bikin sobrah itu, Bu. Karena ibu-ibu dulu di kampung rambutnya itu panjang-panjang, nggak pernah dipotong kayak sekarang ya. Ibu saya rambutnya sampai ke betis. Itu karung-karung di rumah. Karena setiap nyisir dapat segini simpen karung sampai berkarung-karung di rumah. Rambut ibu saya itu. Nah, itu banyak orang yang beli. Nah, sebenarnya ini tidak boleh memperjualbelikan organ dari tubuh kita. Kemudian yang ketiga, hal itu boleh dilakukan bila memang benar-benar transplantasi sebagai alternatif peluang satu-satunya bagi penyembuhan penyakit pasien dan benar-benar sangat darurat. Kalau tidak darurat, masih bisa dengan cara lain, tentu kita tidak boleh mengambil cara itu. Syarat yang keempat, apabila transplantasi itu boleh dilakukan bila keberhasilan transplantasi sangat besar. Kalau kemungkinan keberhasilannya kecil, itu jangan. Ya. Jangan sampai memadorotkan diri kita sendiri. Seperti dulu ada cerita, jadi seorang ibu yang gagal ginjal, kemudian kata dokter ini masih bisa
diselamatkan bila ditransplantasi dengan ginjal yang lain. Dan ada salah satu anaknya karena cintanya ke ibu, dia siap untuk menyumbangkan satu ginjalnya ke ibunya. Dilakukanlah proses operasi, Bu. Dikeluarkan satu ginjal anaknya, dijahit, pas mau dipasangkan, ibunya meninggal. Sementara si ginjal anaknya sudah diambil dan sudah dijahit. Ya, dan akhirnya dokter juga sampai berhari-hari ya, tidak berani menyampaikan berita ke anaknya sampai sembuh. Nah, maka ini perlu memang pengamatan, observasi yang benar-benar mendalam ya, apakah ini peluang berhasilnya besar atau tidak gitu. Jangan sampai dua-duanya madorot. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, yang disumbangkan itu hanya satu bagian saja, bukan satu pasang. Artinya organ tubuh kita yang disumbangkan, ditransplantasi ke orang lain bila organ yang ganda. Organ yang ganda itu seperti mata kan, dikasih satu, kita masih pakai satu. Satu tangan transplantasi disumbangkan ke orang lain, masih punya satu tangan. Telinga ya, potong satu, sumbangkan ke orang lain, masih bisa berfungsi gitu. Ginjal, nah, jadi yang diperbolehkan disumbangkan itu bila organ-organ ganda yang dengan diambil satu tidak dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Tapi ini harus benar-benar urgent ya. Benar-benar sangat darurat, dan keberhasilannya dari transplantasi ini dimungkinkan sangat besar. Nah, hal ini boleh dilakukan. Kemudian yang keempat, homotransplantasi dari manusia yang telah mati dengan mengambil organ vitalnya. Misalnya bapak ibu sebelum meninggal mewasiatkan daripada jantung saya dimakan lalat, dimakan cacing, udah sumbangkan saja ke orang lain yang membutuhkan. Daripada nanti ginjal saya membusuk di kuburan, dimakan cacing, silahkan ambil kalau yang perlu. Nah, bila memang ada keridoan dari si pemilik, silahkan. Tapi kalau tidak ridho, maka ini bertentangan dengan syariat Islam. Tiba-tiba diambil saja gitu. Tiba-tiba diambil saja jantungnya, diambil ginjalnya tanpa ada persetujuan si pemilik atau ahli waris. Nah, maka ini termasuk kepada apa yang dilarang oleh Nabi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kata Nabi, kasru admil mayyiti kakasrihi hayyan. Memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang yang masih hidup dalam hal dosanya. Jadi kalau memecahkan tulangnya saja dilarang, apalagi mengambil organ vitalnya. Padahal tulang itu kan bukan organ vital. Kalau kehilangan satu tulang tidak membuat kematian. Nah, tetapi dalam Islam itu tidak boleh. Makanya ini berlaku juga dalam proses pengurusan jenazah. Kalau misalnya ada jenazah yang sudah kaku, itu tidak boleh dipaksa, Pak. Ada orang yang berani sampai dipatahkan. Nah, ini tidak boleh. Ikuti saja keinginannya kemana. Saya punya tetangga dulu meninggal malam hari nggak ketahuan. Ini sudah menikah, tapi punya kebiasaan, Bu, pisah tidur. Nah, makanya katanya kalau orang yang sudah umur 40 ke atas, jangan senang misah tidur, bisi maut. Maut salah satu nggak ada yang tahu. Dan ini kasusnya seperti itu. Jadi kebiasaan orang ini nggak jauh umurnya dengan saya, beda setahun. Dia suka pisah tidur dengan istrinya. Pas pagi-pagi heran kenapa jam segini belum bangun. Dilihat sudah meninggal, tangannya lurus begini kaku. Itu dipijit dengan garam, dengan minyak, nggak bisa. Nah, boleh nggak dipatahkan, pletrok gitu. Nah, tidak boleh. Kata Nabi, memecahkan tulang yang sudah wafat itu sama dengan memecahkan tulang orang yang masih hidup dalam hal dosanya. Gitu. Nah, dulu Nabi SAW pernah
menguburkan jenazah, kemudian duduk di pinggir kubur bersama sahabat. Lalu si penggali kubur itu mengeluarkan tulang dan memecahkannya, dipotongkan. Kenapa? Karena susah dimasukkan. Kata Nabi, la tuksirha fa inna kasraka iyahu mayitan kakasrika iyahu hayyan. Kamu jangan patahkan tulang itu, karena kamu mematahkan tulang jenazah sama dengan kamu mematahkan tulang orang yang masih hidup. Walakin dussahu fi janibil qabri, akan tetapi benamkanlah di samping kubur. Artinya si penggali kubur itu harus mencari cara bagaimana supaya tulang tetap terkubur, tangan tetap terkubur, kaki tetap terkubur dengan tanpa harus mematahkannya. Ya, kuburannya diperluas, diperbesar. Nah, demikian juga terkait dengan larangan Nabi mencincang musuh, berperang, musuh jatuh dicincang, itu nggak boleh ya. Kalau sudah mati ya biarkan saja. Ini secara tegas disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Yazid al-Ansari, naha an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin nubhati wal muslati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil harta rampasan sebelum dibagi, karena membagi ghanimah itu ada aturan, dan juga melarang mencincang mayat. Nah, artinya mengambil organ-organ vital dari si mayit apabila tidak ada persetujuan itu tidak boleh. Akan tetapi apabila ada persetujuan dari pemiliknya atau dari ahli warisnya, maka ini dibolehkan. Merujuk kepada kaidah bahwa maslahat orang yang masih hidup lebih diutamakan daripada maslahat kehormatan orang yang sudah meninggal. Seperti dulu ada seorang ayah mewasiatkan kepada istrinya, istriku, nampaknya kematianku sudah semakin dekat. Maka kalau sampai aku mati, ambil ginjalku, berikan ke anak kita yang gagal ginjal. Nah, itu boleh dilakukan, Bu. Ibu boleh mewasiatkan, Bapak boleh mewasiatkan ginjal kalau sekiranya diperlukan. Dan ini adalah pandangan ulama-ulama kontemporer. Nah, kenapa ulama kontemporer? Ya karena zaman dulu tidak ada metode pengobatan seperti ini. Nah, diantaranya para ulama menyebut at-tabarru'u bil udwi, mewasiatkan anggota badan setelah ala ayyan qala ba'dal maut, agar dipindahkan, ditransplantasi setelah kematian, farrajuhu indana jawazuhu, maka yang rajih, yang pendapat yang kuat adalah diperbolehkan dikarenakan memiliki banyak kemaslahatan. Ini sesuai dengan kaidah anna masalihal ahya muqaddamatun ala maslahatil muhafadati ala hurmatil amwat. Bahwa dalam kaidah usul fikih dikatakan maslahat orang yang hidup itu lebih diutamakan dari maslahat kehormatan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau memang dibutuhkan dan kemungkinan berhasilnya sangat besar, lalu cara pengobatannya hanya tergantung satu-satunya pada metode pengobatan transplantasi, dipersilahkan. Dengan catatan seperti dikemukakan di dalam Majma' Fiqhil Islam, yajuju naqlu udwin min mayyitin ila hayyin tatawaqqafu hayatuhu ala zalikal udwi aw tatawaqqafu salamatun wadifatun asasiyatun fi ala dzalik bi syarti ayya'danal mayyitu aw warasatuhu ba'da mauti aw bi syarti muwafaqatu waliyil muslimin in kanal mutawaffa majhulul hawiyah aw la warasatalah. Diperbolehkan hukumnya memindahkan organ tubuh mayit pada orang yang masih hidup yang sangat bergantung keselamatan jiwanya dengan organ tubuh tersebut, atau fungsi organ vital sangat tergantung pada keberadaan organ tersebut, dengan syarat si mayit
atau ahli warisnya mengizinkan. Kata ahli warisnya, sok aja ambil. Nah, bagaimana kalau tidak punya ahli waris, tidak jelas identitasnya? Nah, ini harus melalui persetujuan waliul muslimin, pemerintah kaum muslimin. Nah, kalau dalam konteks Indonesia harus melalui persetujuan majelis ulama gitu. MUI ya, yang mengetahui menguasai bidang hukum itu, atau yang kemudian juga disaksikan oleh aparat hukum. Jadi jangan serta-merta diambil. Nemu orang yang kecelakaan di jalan, nggak jelas identitasnya, wah ini untung ya, ambil saja gitu. Kan banyak cerita-cerita seperti itu. Nah itu tidak boleh Pak. Itu harus betul-betul dengan prosedur yang ketat ya. Tidak boleh sembarangan mengambil organ walaupun orang itu mati tanpa identitas dan tidak memiliki ahli waris. Segala sesuatu yang tidak ada ahli warisnya, maka yang berhak mengambil keputusan tentang mengambil keputusan tindakan hukum terhadap orang itu atau terhadap satu barang, terhadap satu benda itu adalah pemerintah gitu. Yang kelima, homotransplantasi dari manusia yang telah mati dengan mengambil organ non vital tanpa alasan darurat. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi mengambil mengambil organ-organ dari manusia yang sudah mati, ini nggak apa-apa organ non vitalnya, potongkeun tanganna, ambil bagian-bagian badannya. Padahal tidak ada unsur kedaruratan, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi metode transplantasi ini harus karena ada daruratnya. Kemudian yang keenam, homotransplantasi dari manusia dengan organ reproduksi. Nah, seperti tadi penis ya, atau mendonorkan testis, ibu mendonorkan indung telur, karena perempuan itu masih bisa hamil dengan satu indung telur. Kemudian laki-laki juga masih berpotensi punya anak walaupun dengan satu testis. Testis ini tempat untuk membuat sel-sel sperma. Nah ini boleh nggak? Nah di dalam Islam ini hukumnya haram. Kenapa? Karena akan mengacaukan keturunan. Nah, saya baca akibat penjelasan tentang transplantasi alat reproduksi ini dari beberapa sumber. Mendonorkan sepasang atau hanya satu bagian itu memang tidak akan menyebabkan kematian. Namun keduanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena donor kedua testis maupun kedua indung telur itu akan mengakibatkan kemandulan. Dan ini tentu saja bertentangan dengan syariat Islam yang tujuannya melahirkan manusia atau menugaskan manusia di muka bumi ini untuk melahirkan keturunan. Jadi kalau disumbangkan semuanya maka jadi mandul. Kemudian donor hanya satu bagian itu akan mengakibatkan pencampur adukan nasab atau keturunan. Hal ini dikarenakan sel-sel kelamin yang terdapat dalam organ reproduksi seperti testis itu merupakan substansi yang dapat menghasilkan anak. Sebab kelahiran manusia itu berasal dari sel-sel kelamin. Testis merupakan pabrik penghasil sel sperma. Makanya testis itu harus dijaga. Kelembabannya, kehangatannya gitu Pak. Kalau Bapak sering duduk di tempat panas itu sel-selnya bisa mati. Nah, karena itu pabrik penghasil sperma dan testis akan tetap menjadi tempat penyimpanan sel sperma tersebut kendatipun testis itu tetap pada pemilik atau pada orang yang menerima transplantasi. Maka atas dasar itu kromosom anak-anak dari penerima transplantasi testis sebenarnya berasal dari orang penyumbang testis. Sebab testis yang telah disumbangkan itulah yang telah menghasilkan sel-sel sperma yang akhirnya kemudian menjadi anak. Oleh karena itu, anak-anak yang dilahirkan
akan mewarisi sifat-sifat dari penyumbang testis itu dan tidak akan mewarisi sedikit pun sifat-sifat penerima sumbangan testis. Jadi pihak penyumbang testis inilah yang secara biologis menjadi bapaknya. Testis bapak disumbangkan ke orang lain, dipakai, berhasil punya anak. Sebenarnya yang bapaknya itu bapak itu. Bapaknya itu pemilik testis itu, Bu. Nah, ini mengacaukan keturunan. Ya. Oleh karena itu, menyumbangkan alat reproduksi, baik itu menyumbangkan testis atau menyumbangkan indung telur bagi ibu-ibu, itu hukumnya haram karena ini bertentangan dengan syariat Islam. Tapi hal ini pernah dilakukan ya, sudah dieksperimen. Nah, padahal ini bertentangan dengan hadis Nabi, manin tasaba ila ghairi abi, barang siapa yang menasabkan dirinya pada selain bapaknya, aw tawalla ghairu mawalihi, atau mewalikan yang bukan maulanya, mengurus sesuatu yang bukan urusannya, fa alaihi laknatullah wal malaikat wan nasi azmain, maka baginya mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Nah, oleh karena itu secanggih-canggihnya metode pengobatan modern itu harus memiliki payung hukum dalam syariat Islam. Jangan sampai menabrak aturan syariat Islam. Yang ketujuh, heterotransplantasi dari jaringan atau organ hewan pada manusia. Misalnya dari jaringan hewan dari sapi, dari kerbau, dari kambing dicangkok, kemudian ditransplantasi ke manusia. Apabila memang ini bisa, cocok, nah hal ini tentu dianjurkan. Karena metode pengobatan transplantasi dari hewan-hewan halal itu termasuk cara pengobatan yang halal. Sesuai dengan perintah Nabi, tadawau, berobatlah kalian, tapi wala tadawau bil haram, kalian jangan berobat dengan cara-cara yang haram. Nah, ternyata jantung ibu cocok dengan jantung domba. Nah, kalau memang bisa silakan. Atau ada satu organ kita yang rusak, cocok dengan organ domba, organ sapi, silakan kalau memang bisa. Nah, ini termasuk cara pengobatan yang dibolehkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah heterotransplantasi dari hewan yang haram, seperti dari babi. Dan inilah yang banyak dilakukan dalam dunia kedokteran. Karena organ-organ babi itu memiliki banyak kemiripan dengan organ manusia. Organ babi itu disebut memiliki banyak kemiripan fisik dan biologisnya yang luar biasa dengan manusia. Apalagi ketika manusia dihadapkan pada persoalan kekurangan atau keterbatasan stok organ donor, sehingga mendorong para ilmuwan untuk mencari solusi alternatif. Karena jarang Pak yang mau jual jantung. Coba jantung Bapak mau dijual? Jarang orang yang mau jual, mau memberikan ginjalnya. Nah, maka setelah diteliti ternyata binatang yang memiliki banyak kemiripan itu adalah babi. Seperti beberapa organ babi yang pernah dicangkok ke manusia itu seperti paru-parunya, paru-paru babi, kandung kemih babi, jantung. Jantung ini saya pernah ya, ada salah satu jamaah yang bertanya, jadi yang nanya istrinya, suaminya itu diganti jantungnya dengan jantung babi. Berhasil Bu. Tapi katanya suami saya jadi suka marah-marah. Mungkin kawaris. Karena jadi seludak-seluduk. Karena mungkin terbawa sikapnya. Kemudian kulitnya, kulit babi itu mirip dengan kulit manusia. Kornea mata, sel tubuh babi, telur parasit, ini pernah dicangkok ke manusia. Ya.
Makanya babi itu diternak, ada sebagian yang menggunakannya untuk dikonsumsi, ada juga sebagian untuk pengobatan. Bahkan pernah ada katanya eksperimen persilangan manusia dengan babi, dan itu berhasil. Ini sebuah eksperimen untuk menguji pengobatan, apakah cocok ya. Bila satu saat organ manusia, organ babi ditransplantasi ke organ manusia. Nah, ini bagaimana hukumnya? Secara hukum al-aslu, tentu saja melakukan pengobatan dengan benda-benda atau binatang yang haram itu hukumnya haram. Karena seperti babi, itu sudah jelas hukumnya di dalam Quran, ini termasuk binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan pengharamannya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat alaikumul maitah", diharamkan untukmu bangke. Bangke binatang walaupun halal tapi matinya tidak disembelih, itu hukumnya haram. Atau bagian anggota badan yang diambil dari manusia juga itu bangke, itu sama ya. Makutia, benda atau organ jaringan yang diambil dari organ orang yang masih hidup atau binatang yang masih hidup, itu hukumnya bangke. Kemudian wadam, darah, walahmul khinzir, daging babi. Dan ini bukan hanya dagingnya, seluruhnya babi itu haram. Bulunya pun. Karena babi ini kan bulunya suka dipakai sapu ya. Sikat gigi, kulitnya dipakai tas itu Bu. Pakai sepatu. Tulangnya dipakai alat untuk nyetak obat. Nah, zaman dulu gajihnya, lemaknya dipakai untuk melumuri kapal supaya tidak mudah bocor. Atau dipakai semacam lilin untuk menyalakan api. Nah, apakah ini boleh? Kata Nabi, la haramun, tidak boleh. Jadi pemanfaatan babi itu baik langsung ataupun tidak langsung. Yang tidak langsung ini jual saja babinya, uangnya belikan rokok gitu. Jual saja babinya, uangnya pakai makan di warteg. Nah, ini tidak boleh, Pak. Yang diharamkan zatnya, haram juga hasilnya itu. Nah, kemudian namun di balik itu ada keringanan-keringanan dalam Islam, yaitu terkait dengan kebolehan memanfaatkan sebagian bangkai hayawan yang tentu saja ini hukumnya haram dimanfaatkan, tapi boleh digunakan untuk wadah air dengan cara disamak. Seperti dulu ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana hukum menyamak bangkai? Kemudian kata Nabi bahwa bangkai itu haramun akluha, haramnya itu bila dimakan. Kemudian Nabi juga mengingatkan dalam salah satu hadis, makuti aminal bahimah wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Sesuatu yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka hukumnya adalah sama dengan bangkai. Namun jika organ itu diambil dengan darurat, tidak ada cara lain kecuali dengan cara itu, dan tujuannya ingin menyelamatkan seseorang dari kematian, maka kebolehan ini melalui jalur yang disebut darurat. Ada beberapa kaidah fikih yang menyebutkan al-aslu fin nahyi li tahrim. Asal hukum larangan itu hukumnya haram. Babi haram dimakan, haram juga dimanfaatkan, haram juga hasil penjualannya. Ini hukum asal. Tetapi di saat manusia memasuki darurat, bisa mati kalau nggak makan daging babi itu, karena nggak ada makanan lagi. Atau ibu mau bapak mau ke Mekah, harus divaksin meningitis. Dan vaksin meningitis itu menggunakan katalisator babi. Nah, tentu saja ini hukumnya haram. Ada katanya dari Cina yang tidak menggunakan katalisator babi, tapi dari darah
atau 11 12 eta mah. Pandarah oge haram. Nah, bagaimana ini? Sementara tidak akan turun PISA kalau tidak vaksin meningitis. Nah, ini masuk kategori darurat. Orang itu bisa mati kalau tidak ditransplantasi dengan jantung babi ya, atau dengan salah satu organ yang hanya dimiliki babi. Nah, maka ini ada satu kaidah hukum dalam Islam. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang tadinya terlarang. Tapi ma'ubiha lid darurah tuqaddaru biqadri ta'azzuriha. Apa yang dibolehkan untuk kemadorotan itu hanya diukur dengan ukuran uzurnya. La haroma ma'ad darurah wala karohata ma'al hajah. Tidak ada haram bersama darurat jika darurat dan tidak ada makruh apabila dibutuhkan. Al hajatu tanzilu manzilata darurah. Keperluan itu menduduki kedudukan darurat. Jadi kalau memang itu jalan satu-satunya, ini dalam Islam ada rukhsah, ada keringanan. Maka terkait metode yang terakhir, yaitu apa yang disebut dengan istilah heterotransplantasi organ hewan yang haram, kesimpulannya adalah Kesimpulan dari metode yang keempat ini bahwa heterotransplantasi dengan organ binatang haram sebagai alternatif terakhir pengobatan. Tidak ada jalan satu-satunya kecuali dengan cara itu, maka ini hukumnya boleh. Nah, kebolehan ini karena darurat gitu, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pandangan fikih kontemporer terkait dengan metode pengobatan kontemporer. Itulah pandangan para ulama muslim bila kita melihat dari sudut pandang syariat Islam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelum ditutup apabila ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Dalam pandangan Islam, seseorang yang menerima transplantasi organ vital itu apakah menunda kematian? Artinya dengan mendapatkan transplantasi tadi dia menjadi umurnya lebih panjang, atau hanya untuk menghilangkan sakit. Jadi dia mendapatkan transplantasi, sebenarnya dia umurnya akan begitu, hanya kalau tidak mendapatkan transplantasi itu dia menderita sakit, tetapi kalau mendapatkan jadi tidak sakit. Kaitannya dengan ayat bahwa seseorang itu tidak bisa menunda atau mempercepat suatu kematian. Terima kasih Ustaz. Ya. Memang di dalam Al-Quran disebutkan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal manusia sudah tiba, kata Allah tidak akan bisa dimajukan ataupun diakhirkan walaupun hanya sesaat. Nah, itu terkait dengan ajal. Akan tetapi berusaha mencari kesembuhan itu diperintahkan. Terlepas apakah usaha itu berhasil atau tidak gitu. Karena metode transplantasi ini juga tidak menjamin 100% berhasil. Jadi metode transplantasi ini bukan satu jaminan bahwa pengobatan itu berhasil. Ada orang yang gagal, ya. Ada orang juga yang sukses dari metode transplantasi ini. Tapi setelah dilakukan eksperimen, ya, berkali-kali yang dilakukan ke binatang khususnya, kemudian dicoba ke manusia dan ternyata berhasil,
maka ini dapat dikatakan sebagai upaya pengobatan terakhir. Jadi ini dalam konteks usaha. Nah, kalau ternyata berhasil dan umurnya jadi panjang, yaitu memang Allah masih mengendaki. Berarti orang itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud bahwa usianya bisa diselamatkan dengan metode pengobatan ini. Tapi ternyata dari hasil transplantasi ini gagal, maka ya berarti umurnya memang sudah sampai di situ. Oleh karena itu, metode pengobatan apapun, baik itu pengobatan tradisional, konvensional, ataupun metode pengobatan modern, itu bukan ilmu yang pasti. Tidak dapat memastikan bahwa dengan transplantasi ini orang bisa panjang umurnya, bisa berhasil sembuh. Ya. Ini hanya usaha gitu. Jadi tidak termasuk kepada melawan takdir gitu Pak. Kalau satu saat kita melakukan cara pengobatan seperti ini. Tapi kata Bapak teh nggak apa-apa mati ya mati, yang semangat eta gitu kan. Kalau memang tidak mau menempuh jalur upaya pengobatan transplantasi ini, ya nggak apa-apa ya, meninggal juga meninggal ya. Tapi kalau masih ingin mencoba, mangga ya. Bahkan saya punya jamaah yang luar biasa itu, ahli masjid. Dia sudah dipasang alat di dalam jantungnya, sudah bertahun-tahun, bukan ring Pak, ada alat apa namanya, nggak tahu saya juga. Dia menyebutkan sebesar ini katanya ditanam, sampai sekarang udah bertahun-tahun, alhamdulillah sehat. Cuman badannya jadi kecil dan sering nangis, karena beliau merasa ketergantungan hidupnya, ketergantungan ke alat itu. Nah, mungkin bagi orang-orang seperti itu lebih dekat ke Allah daripada kita-kita yang masih sehat. Itu Pak. Terakhir, pernyataan dari Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ada kami pertanyakan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang mana jangan makan makanan-makanan yang disembelih atau tidak disembelih dan di atas nama Allah. Ya. Di situ. Nah, bagaimana kita jika tidak tahu asal-usul apakah penyembelihan itu apa itu atas nama Allah, pakai istilahnya syariat yang harus dilakukan. Seperti kita makan beli ayam atau apa potong apa yang sudah ini, itu bagaimana hukumnya kita nggak tahu. Apa sebenarnya kita juga mungkin ragu-ragu ini apakah disembelih dengan atas nama Allah untuk apa itu sahnya untuk dilakukan dikonsumsi atau tidak, ragu-ragu. Sedangkan itu kita kadang-kadang makan di warung apa, bagaimana hukumnya itu, apakah apa itu haram atau tidak. Satu. Yang kedua, tentang tadi dalam sabda Nabi tadi sampaikan bahwa janganlah mematahkan tulang mayat ya, atau yang sudah meninggal sama dengan matahkan yang sudah masih hidup. Bagaimana dengan dan jika ada ahli waris, kalau nggak ada ahli waris itu berarti pemerintah yang ini. Jika ada ahli waris, tetap ahli waris. Bagaimana hukum tentang otopsi Pak? Otopsi kita lakukan, harus kita lakukan otopsi. Sedangkan kalau otopsi itu kan bedah dan diambil organnya. Organ itu diambil untuk penelitian apakah penyebab daripada kematian itu, otopsi. Sedangkan keluarganya juga tidak mengizinkan. Jika keluarga tidak mengizinkan otopsi, sedangkan untuk kepentingan penyidikan atau penyidikan, itu malah kena sanksi daripada hukum itu sendiri. Harus tetap dilakukan itu, otopsi itu. Itu Pak, satu hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, maksud dari surat Al-Maidah ayat 3 yang diharamkan itu adalah wama uhilla li ghairillah. Sesuatu yang disembelih dengan nama selain Allah ya. Jadi bukan disembelih tanpa bismillah. Maksud dari ayat ini adalah wama uhilla. Uhilla itu diihlalkan.
Diihlalkan itu diikrarkan. Seperti kita mengatakan labbaika umratan, labbaika hajjan, itu namanya ihlal umroh, ihlal haji. Labbaika umratan, ihlal umroh. Labbaika hajjan, ihlal haji. Labbaika umratan wa hajjan, ihlal umroh haji. Jadi ihlal itu diikrarkan. Nah, yang dimaksud dengan Al-Maidah ayat 3 ini maksudnya sembelihan-sembelihan yang dipersembahkan kepada sesuatu selain Allah. Misalnya nyembelih kambing untuk dipersembahkan ke Nyi Roro Kidul gitu. Nah, biasanya katanya tiap tahun ada upacara di Laut Kidul memotong kebo untuk memberikan persembahan ke Nyi Roro Kidul. Itu terus dilakukan ya. Padahal sampai sekarang belum ada bukti bahwa Nyi Roro Kidul suka ngagorogotan hulu muning gitu. Tapi tradisi itu terus berlanjut. Atau misalnya ada orang yang mau bangun jembatan, mau bangun bangunan, supaya bangunan jembatan ini tidak memakan korban jiwa, potong sapi, kubur di bawahnya. Nah, jembatan flyover Kiara Condong itu saya dengar 2 kepala sapi dikubur di bawah jembatan itu, supaya tidak memakan korban jiwa. Dulu di kampung kalau mau bangun rumah, potong ayam jantan hitam, ciprat-ciprat darahnya gitu kan, untuk menjaga dari gangguan makhluk-makhluk halus. Nah, binatang-binatang itu masuk kategori uhilla li ghairillah ya. Disembelihnya bukan karena Allah. Menyembelih binatang karena Allah itu apabila sembelihan itu ditujukan untuk dikonsumsi oleh kita. Itu perintah Allah. Malah binatang itu bahagia kalau disembelih itu, Pak. Di kita suka ada yang sayang ke binatang tapi salah kaprah karunya jangan mau disembelih teh karena sudah dipelihara bertahun-tahun. Padahal binatang itu lebih bahagia disembelih. Artinya fungsinya lahir, fungsinya diciptakan itu bermanfaat untuk manusia. Maka saat binatang disembelih apalagi dikurbankan, binatang itu bahagia daripada diurus mati karena tua gitu. Nah, kalau kita menyembelih binatang untuk beribadah, untuk dikonsumsi oleh kita, untuk dibagi-bagikan, ini sembelihan ini dinilai sembelihan atas nama Allah. Kalau kita menyembelih binatang yang tujuannya untuk persembahan ke gunung, ke laut, ke pemujaan dan lain-lain, ini disebut uhilla li ghairillah, disembelih bukan atas nama Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan hukum membaca bismillah ketika menyembelih? Hukum membaca bismillah ketika menyembelih itu adalah sunat. Sunat. Adapun halalnya binatang sebenarnya bukan karena bismillahnya, tapi halalnya binatang itu jika disembelih sesuai syariat Islam. Bagaimana disembelih sesuai syariat Islam itu? Disembelih dan benar-benar binatang itu mati karena sembelihan, bukan mati karena air panas, bukan mati karena dicekik, bukan mati karena dipukul, bukan mati karena terjatuh, tapi binatang itu seret disembelih di pembuluh darah besar, keluar darah, semuanya keluar dan dia mati karena kehabisan darah. Nah, dinilai cara sembelihan itu adalah cara sembelihan halal. Kemudian di dalam Islam diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang bagaimana kalau kita makan di satu warung atau membeli ayam di pasar, kita nggak tahu ini orang baca bismillah atau tidak. Tapi melihat ada bekasnya disembelih di lehernya. Nah, diduga ya, mungkin ini disembelih dengan benar ya. Walaupun wallahu a'lam bishawab ya. Nah, maka ikhtiarnya kata Nabi sebelum makan ayam itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya bukan syarat halal, itu perintah sunat saja. Syarat halal mah harus disembelih. Sekalipun
menyembelih dengan benar, bahkan membaca bismillah, kalau yang disembelihnya seekor babi, tetap saja tidak berubah menjadi halal karena membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kalau yang saya pahami dari fikih bismillahirrahmanirrahim saat menyembelih. Nah adapun maksud ayat ini, ya seperti tadi katakan itu maksudnya binatang-binatang persembahan. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan otopsi ya Pak. Bagaimana hukum otopsi yang tidak ada izin dari keluarga atau orang yang wafat. Nah ini tidak boleh Pak. Otopsi itu walaupun itu untuk tujuan penelitian, tindakan hukum ini mati karena bunuh diri, mati karena disiksa, itu tetap harus ada persetujuan dari ahli waris. Atau seperti orang yang dihukum mati, kan boleh nggak diotopsi? Dia mengizinkan, mangga. Nah kalau tidak ada izin dari orangnya atau dari ahli warisnya, tidak boleh ya, serta-merta mengotopsi orang yang sudah meninggal dunia. Karena terkait dengan hadis kasru admil mayyit kakasrihi hayyan. Memecah tulang mayit itu sama dengan memecah tulang orang yang masih hidup. Jadi etika ini harus dijaga ya oleh para penegak hukum. Begitu Pak. Mangga Pak Indra. Lagi marak sekarang tuh ya operasi plastik lah, rajut apa namanya lah, rajut alis atau apa namanya itu Ustaz. Rajut alis. Sedot lemak dan ya yang ya kayak pasang behel gigi juga tuh. Itu hukumnya gimana tuh Ustaz? Ya. Ya, apabila cara-cara seperti itu tujuannya untuk pengobatan dan memang sebatas pengobatan itu diperbolehkan. Seperti orang yang wajahnya terbakar, kemudian supaya bagus lagi dan dia bisa bersosialisasi dengan sahabat-sahabatnya dengan baik. Kalau memang tujuannya untuk pengobatan, dipersilahkan operasi plastik. Kemudian masang behel gigi, tujuannya apa? Supaya rapih. Nah, sebatas untuk pengobatan silahkan. Tetapi kalau tujuannya karena tidak menerima pemberian Allah, ini hidung demek gitu. Pengen mancung, pipi kurang neros itu ya Bu ya. Mau neros pipinya, nggak daun sere. Gado naon istilahna? Nog sapotong. Nah, jadi pipi hoyong ngadaun seure, gado hoyong siga nog sapotong, tarang kancah mencrangan. Nah kalau tujuannya, kalau niatnya tidak menerima pemberian Allah, ini tidak boleh. Termasuk merubah penciptaan Allah. Karena tidak menerima dengan keturunannya, dengan wujud, dengan pemberian Allah itu tidak boleh. Dan kalaupun bapak ibu dioperasi plastik, hidung demek misalnya, ingin dimancungkan, itu tidak akan merubah keturunan. Nanti lahir demek deui, lahir demes deui gitu. Karena memang itu mah pemberian dari Allah, terima dan syukuri gitu ya. Nah, kemudian merajut alis, ditambah bulunya, dipindahkan jalurnya, atau disulam itu ya, dipindah jalur. Nah ini tidak boleh ya, karena tujuannya itu bukan untuk pengobatan ya. Itu berhias itu tujuannya. Jadi kalau merubah-rubah ciptaan Allah ini dengan tujuan berhias, ini tidak diperbolehkan. Ngikir gigi gitu, itu tidak boleh ya, mengikir gigi. Nah nyedot lemak untuk pengobatan atau apa? Nah kalau tujuan untuk pengobatan mangga gitu. Kebanyakan lemaknya bisa berbahaya ya. Membahayakan
tubuh. Nah, kalau tujuannya untuk pengobatan, dipersilahkan. Gitu, Pak. Jadi ada batasan hukum, mana niat untuk pengobatan, mana yang niatnya tidak menerima ciptaan Allah. Itu, Pak. Mangga cekap, Pak. Terakhir Ustaz. Mangga dari mana? Tadi, Oh iya Pak Wawan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar Ustaz dari Ustadz Kiki ada pengumuman 6:30 ya. Oh, mohon mangga. Jadi daripada kita ada waktu luang lain ya, dimanfaatkan saja. Ya, mudah-mudahan Ustadz oke biasa Ustadz. Ya, ada pertanyaan yang pertama Ustadz terkait dengan dunia modern bidang kesehatan sekarang. Seumpama katakanlah salah seorang tidak memiliki keturunan terus menerus, tetapi akhirnya tuh ada sekarang ini yang disebut dengan bayi tabung. Nah, kira-kira ini bagaimana bayi tabung? Satu itu. Yang kedua, saya pernah juga membaca buku dunia kesehatan, di antaranya bahwa apabila salah seorang yang sudah mengalami kerusakan di usus, maka usus yang paling tepat jika akan digunakan transplantasi ya adalah usus babi. Usus babi itu adalah yang paling cocok dengan usus manusia. Tapi tadi sudah dijelaskan apabila katakanlah memang sudah darurat menjadi bisa. Alhamdulillah ini menjadi satu pencerahan bagi saya. Yang ketiga Ustadz, mohon kira-kira penjelasan dari Ustadz bahwa ini kaitannya juga masih ada hubungannya dengan yang kita bicarakan. Nabi Adam Allah ciptakan itu adalah sebagai manusia pertama. Sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Nah, sementara ada pendapat bagaimana kira-kira di Quran atau ada atau tidak ada bahwa sebenarnya manusia pertama itu bukan Adam, tapi nggak tahu siapa. Demikian Ustadz, hatur nuhun. Ya. Yang pertama, metode kehamilan dengan proses bayi tabung. Apakah ini dibolehkan dalam syariat? Bayi tabung itu diperbolehkan dengan catatan bahan yang diambilnya dari bahan suami istri. Ya, dari bahan suami istri. Misalnya kalau karena mandul karena unsur-unsur sperma atau ovumnya yang bermasalah ya mungkin sulit ya. Nah, biasanya proses bayi tabung itu dilakukan bila si istri mengalami kesulitan pembuahan, kesulitan hamil. Nah, maka bahannya itu dibuahi di luar dan kemudian setelah itu disuntikan ke rahim. Jadi bukan bayi tabung itu bayi di nakeler gitu. Bayi di keleran, lahir di nakeler. Proses pembuahannya di luar ya, tidak proses seksual. Nah, kemudian setelah terjadi pembuahan, saya sperma dan ovum, kemudian baru dimasukkan ke dalam rahim. Dan ini hukumnya boleh ya, dengan catatan bahwa bahannya dari suaminya dan istrinya kemudian dikandungnya oleh istrinya itu sendiri. Gitu. Tetapi kalau menggunakan bahan dari orang lain, ini nggak boleh. Aya yang mancung bodas. Hayong siga eta budak teh nyuhunkeun we spermana, suntikeun we ka istrina gitu. Ini tidak boleh ya. Karena itu bukan bapaknya, masuk ke kategori perzinahan itu. Atau misalnya bahannya dari suami istri disuntikan ke rahim orang lain. Istilahnya sewa rahim. Dulu di Amerika ada sepasang suami istri yang sulit hamil karena memang si istrinya ada masalah dan kata dokter ini bisa dengan cara sewa rahim, ya, menggunakan rahim orang lain. Maka diiklankanlah di koran siapa yang mau menyewakan rahimnya. Kebetulan dibaca oleh seorang pembantu rumah tangga. Wah, ini lumayan gajinya besar. Daripada jadi pembantu rumah tangga mending menyewakan rahim. Siap rahimnya disewakan, Pak. Kemudian dilakukan proses bayi tabung. Setelah itu
disuntikan ke rahim si pembantu rumah tangga ini dan berhasil hamil 9 bulan, melahirkan. Hanya setelah melahirkan, si ibu ini nggak mau menyerahkan anaknya. Karena sudah 9 bulan dikandung, sudah sayang kayaknya gitu. Kemudian diproses di pengadilan. Oleh hakim ditanya, kenapa ibu tidak mau menyerahkan anak ini? Apa jawaban si ibu itu? Menurut Pak Hakim, anak ini lahir dari rahim siapa? Ya dari rahim kamu. Ya karena lahir dari rahim saya, ya ini anak saya. Nah coba Pak, gimana itu secara Islam? Ibunya siapa? Apakah si istri yang punya sperma ini? Atau si punya rahim, ibunya yang mana? Kalau dalam Islam sebenarnya ibunya yang melahirkan itu. Ibunya yang mengandung. Walaupun ini bahannya diambil dari bahan suami istri, tapi dihamilkan oleh orang lain. Tetap dalam proses pertumbuhan anak itu ada unsur-unsur yang membantu dari organ reproduksi si ibu hamil itu. Maka merujuk ke Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu itu dari perut-perut ibumu, bukan keluar dari belahan batu. Artinya kategori seseorang dikatakan ibu itu adalah bila merasa melahirkan. Nah, ibu yang melahirkan itulah ibunya, bukan ibu yang memiliki ovum. Kemudian siapa bapaknya? Bapaknya itu adalah yang memiliki sperma gitu. Nah, itu bayi tabung ya. Jadi bayi tabung itu boleh dengan catatan bahannya dari suami istri dan dihamilkan oleh istrinya. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah dibahas bahwa memang organ-organ babi seperti jantung, usus, paru-paru, kandung kemih, kulit itu memiliki kecocokan dengan organ manusia. Seperti orang yang bermasalah ususnya, yang dipotong ususnya, nggak bisa nyambung lagi. Nah, tapi dia ingin nyambung lagi. Kalau memang sudah darurat dan itu adalah satu-satunya pengobatan terakhir, itu dibolehkan. Silahkan ya. Ad-darurah tubihul mahduroh. Darurat itu membolehkan yang tadinya darurat. Tapi kebolehannya itu hanya sebatas ukuran kedaruratan. Ini sebagai satu alternatif dalam metode pengobatan modern. Kemudian yang ketiga tentang asal-usul Nabi Adam, bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Tapi ada manusia lain sebelum Adam. Atau siapa? Nggak tahu. Nah itu nggak tahunya itu yang bermasalah gitu. Maka ketika kita memahami satu persoalan yang memang tidak tahu, itu mestinya kita merujuk ke dalil. Bagaimana dalilnya di dalam hadis? Itu jelas-jelas Adam itu disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Memang ada yang berpendapat Adam teh banyak Pak. Itu memahami konsep kelahiran manusia dari metode genetika. Kalau metode genetik kan manusia itu mestinya mirip dengan bapak. Misalnya kalau bapaknya putih, anaknya putih. Bapaknya hitam, anaknya hitam. Bapaknya rambut lurus, anaknya rambut lurus. Bapaknya rambut keriting, anaknya keriting. Tapi faktanya manusia ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang sawo buruk. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ombak laut, ada yang mancung, ada yang demes, ada yang jangkung, ada yang pendek. Nah sehingga memicu pemikiran, oh kalau begitu Adam teh banyak, bukan hanya satu. Nah persoalan-persoalan ini harus dikembalikan ke dalil. Ternyata dalam hadis disebutkan proses penciptaan Adam itu berbeda dengan proses penciptaan kita. Saat Allah menciptakan Adam, mengambil semua unsur-unsur tanah yang ada di muka bumi ini.
dari Arab, dari Cina, dari Amerika, dari Indonesia, semua unsur tanahnya diambil, klek, diciptakan Adam. Maka Adam itu mewarisi semua sifat. Sehingga dari Adam itu lahir ada manusia kulit putih, kulit hitam, kulit merah, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, ada yang bersifat berkarakter baik, ada yang berkarakter lembut, ada yang berkarakter keras, itu tergantung bahan tanah katanya. Jadi bukan berarti Adam banyak. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa manusia pertama itu bukan Adam, tapi ada sebelumnya, siapa? Nggak tahu. Nah, ini juga pemikiran yang sebenarnya tidak produktif ya. Akhirnya menyimpulkan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Kenapa kesimpulannya seperti itu? Dari teori evolusi itu. Bahwa monyet-monyet itu ketika hutan terbakar kemudian keluar, lalu kemudian berjalan-jalan, lama-lama sakit punggung katanya. Lalu ngangkat lagi sedikit, akhirnya jadi lurus, jadi ganteng gitu. Jadi manusia, itu teori evolusi. Yang disampaikan oleh siapa? Darwin. Sebenarnya Darwin itu sendiri ragu dengan teorinya, benar nggak gitu? Karena tidak ada fakta. Coba Bu, Bapak Ibu sekarang udah ke kebun binatang berapa kali Bu? Bapak atau seberapa kali? Di usia berapa pertama ke kebun binatang? SD. Dari SD kita ke kebun binatang. Sekarang ke kebun binatang lagi, lihat monyet. Ada perubahan nggak? Anger, boro-boro berubah jadi manusia, berubah ganteng saja tidak. Anger monyet itu. Nah, ini satu fakta bahwa teori itu gagal. Nah, jadi untuk memahami konsep penciptaan Allah itu harus dikembalikan ke Quran. Di Quran disebut ya Bani Adam, hei anak Adam. Berarti Adam itu bapaknya. Kemudian ketika manusia pada hari kiamat kata Nabi mencari syafaat, mencari pembelaan dari Allah. Karena hidup mereka terlunta-lunta di padang mahsyar, tidak ada keputusan. Maka apa kata mereka? Kenapa kita bingung? Kita coba datang ke Adam. Karena Adam itu bapak manusia. Maka ungkapan yang disampaikan oleh manusia di padang mahsyar, ya Adam anta abul bashar. Hei Adam, engkau ini bapak manusia. Jangan duduk aja, kami ini tidak jelas. Apakah kami ahli neraka atau ahli surga? Tolong bantu kami, minta pertolongan supaya jelas keputusannya. Mohon tolong sampaikan kepada Allah. Tapi apa kata Adam? Nafsi, nafsi. Nah, dari hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Apa alasannya? Dalil, Pak, gitu. Sementara teori evolusi, teori genetika, dan teori-teori yang lain itu tidak ada bukti. Dan itu akan berujung pada keraguan, tidak ada jawaban. Gitu. Nah, maka proses penciptaan manusia itu memang secara hukum alam ada laki-laki, ada perempuan, ada anak. Tapi ada manusia yang diciptakan tanpa melalui bapak dan juga tanpa melalui ibu. Gitu. Yaitu contohnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Begitu Pak. Cekapnya? Cekap. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pagi ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.